Oke, kita lanjutkan ya. Saya sharing dulu yang sempat kita bahas tadi. Oke ya. Oke, yang ini kan. Oke ya, jadi metode percepatan tetap ya, constant acceleration methods itu berbasis pada anggapan bahwa pada suatu selang yang sedang ditinjau percepatan adalah konstan. Dan besarnya percepatan yang konstan itu adalah rata-rata dari percepatan di awal selang dengan di akhir selang. Jadi percepatan di awal selang ditambah dengan percepatan di akhir selang dibagi 2. Ya. Kemudian tentu saja ini bisa kita integralkan. Integralkan, kita akan dapatkan hasil adalah kecepatan. Ya. Kecepatan sebagai fungsi dari T. Ya. Dan ini kita integralkan dan hasilnya adalah, ya bisa dicek, nanti hasilnya adalah ini, setengah U I double dot T minus TI plus bla 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 bla, sampai hasilnya adalah ini, setengah UI TI dan sebagainya ini. Ya. Jadi ini adalah kecepatan. Oke. Kecepatan pada saat T, pada selang tersebut ya. Dan kecepatan ini ya, ini adalah hasil integral. Hasil integral itu harus ditambah dengan suatu konstanta. Dan karena ini berlaku di selang delta T yang mulainya dari TI sampai TI plus 1, tentu saja kemudian kecepatan ini harus dijumlah dengan konstanta yang sebenarnya adalah UI. Ya. Jadi kecepatan sebelum masuk ke selang ini, itu yang adalah konstanta yang harus ditambahkan. Ya. Nah, jadi dengan demikian expression ini, ya pernyataan seperti ini, yang biru ini, ya itu harus dijumlah dengan kecepatan di awal selang. Jadi dekatnya adalah kita tambahkan U dot I di awal selang supaya dapat UT ini. Ya. Dan tentu saja di akhir selang, ya, di akhir selang itu atau pada saat T sama dengan TI plus delta T, kalau ini persamaannya, maka di akhir selang besar kecepatannya adalah ini ya, U dot T U dot I plus 1 adalah UI ini ditambah dengan, tapi sekarang T-nya diganti dengan TI plus delta T. Sehingga kalau dikurangi dengan TI, hasilnya tinggal delta T-nya saja. Ya, tinggal ini. Oke, itu adalah kecepatan di akhir selang. Dan tentu saja kita juga bisa bilang bahwa selisih antara kecepatan di akhir selang dengan di awal selang itu delta UI dot, itu adalah kalau ini dikurangi dengan UI ya, atau dengan kata lain ini yang UI ini dipindahkan ke kiri ya. Jadi UI plus 1 dot minus UI dot itu adalah delta UI dot. Itu adalah tinggal suku yang sisanya ini saja. Ya, persamaan 11,8. Oke. Ya. Nah, persamaan 11,7 yang ini tadi,
Kalau kita integralkan lagi, kita akan mendapatkan simpangan. Ya. Jadi percepatan diintegralkan dapat kecepatan. Kecepatan diintegralkan dapat simpangan. Jadi kalau ini diintegralkan, kita akan mendapatkan simpangan seperti ini. Ya, hasilnya biar cepat saja langsung hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi ini adalah simpangan pada titik manapun dalam interval delta t. Ya, di titik manapun, tapi dalam selang waktu delta t tadi. Ya. Ini adalah UT. Nah, tentu saja seperti halnya pada U dot T, ini suku yang sebelah kiri, suku UI di kanan ini bisa kita pindahkan ke sebelah kiri untuk menghasilkan delta UI. Ya, perbedaan selisih simpangan pada akhir selang dengan awal selang. Simpangan akhir selang dengan simpangan akhir selang. Itu adalah delta UI. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan, apa sih urusannya kalau kita ngitung-ngitung delta U dot I, delta UI, ini untuk apa? Saya ingatkan saja bahwa persamaan gerak yang kita punya adalah yang tadi, ya. Yang ini. Nih, yang 11,4. Ya. Ini adalah persamaan gerak kita ini, yang berlaku di suatu selang waktu delta T. Ya, jadi M delta UI, C delta UI, dot KI delta UI. Ya. Jadi kita perlu mencari berapa besarnya delta UI double dot, delta UI dot, dan delta UI. Itu perlu kita ketahui. Kita perlu cari. Supaya nanti kita bisa tahu responsnya seperti apa. Ya, itu aja. Sekedar mengingatkan. Oke, kembali ke sini. Ya, kembali ke persamaan ini. Jadi, ya, persamaan simpangan adalah seperti ini. Ya, dan tentu saja ini kalau UI-nya ini pindah ke kiri, kita dapatkan delta UI, ya, perbedaan simpangan antara titik akhir dalam satu selang dengan titik awalnya. Itu adalah delta UI. Oke. Dan ini persamaan 11,9 ini, persamaan 11,9 ini, bisa juga kita ubah untuk mendapatkan U double dot I plus 1. Ya. Jadi U double dot I plus 1 kita usahakan untuk pindah ke kiri, delta UI kita usahakan untuk pindah ke kanan, ya, tukar tempat. Kalau itu kita lakukan, kita akan dapatkan ini. Ya, persamaan 11,10. UI plus 1 double dot sama dengan 4 dibagi delta T kuadrat dan seterusnya. Persamaan 11,10. Ya. Nah, sehingga dari sini kita juga bisa bilang bahwa kalau ini dikurangi semua dengan baik yang kiri atau mau yang kanan, kita kurangi semua dengan minus UI double dot. Jadi di sini ada minus UI double dot, di sini ada minus UI double dot. Ya, kita akan dapatkan delta UI double dot adalah sama dengan 4 dibagi delta T kuadrat dan seterusnya persamaan 11,11. Ya, jadi sekarang kita sudah punya, ya, persamaan 11,9 untuk delta UI, persamaan 11,8 untuk delta UI dot, dan persamaan 11,11 untuk delta UI double dot. Ya, kita sudah punya, sehingga, ya, kita bisa masukkan juga, ya, persamaan 11,10 ke persamaan 11,8. Ya. Ini 11,8 yang seperti ini. Ya. Ini UI plus 1-nya bisa kita ganti dengan
yang ada di persamaan 11-10. Ya. Mengapa demikian? Karena nanti UI plus 1 double dot itu akan kita peroleh dengan cara yang lain. Ya. Nanti akan kita sampai ke sana. Tapi kita mulai memasukkan satu-satu. Ya. Jadi UI plus 1 double dot ini kita masukkan ke sana, ke 11-8. Sehingga di situ kita akan dapatkan, ya, kita akan dapatkan delta UI sama dengan setengah delta T ini, ya, sama ini. Hanya dengan menggantikan UI plus 1 double dot. Oke. Sehingga kita juga bisa sebutkan bahwa ini dan ini bisa dicoret. Jadi tinggal yang di tengah ini. 4 dengan 4 ini dicoret dengan 2. Jadi tinggal 2. Oke ya, jadi persamaan 11-12. 11-12 ini adalah persamaan untuk delta UI dot. Ya. Oke. Nah, sehingga tadi kita punya 3. Kita punya delta UI di persamaan 11-9. Ya. Kita punya delta UI dot di persamaan 11-12. Ya. Kita punya delta UI double dot di persamaan 11-11. Sehingga kalau persamaan 11-11 dan 11-12 dimasukkan ke persamaan gerak yang 11-4, ya, 11-4 adalah yang ini, ya, yang ini, kita masukkan sini, maka kita akan dapatkan nih, ya, M dikalikan dengan delta UI double dot plus C dikalikan delta UI dot tambah KI delta UI sama dengan delta FI, atau kalau nanti kita sederhanakan dia menjadi ini, ya. Jadi bentuk ini kita ubah menjadi bentuk yang berbeda sedikit, yaitu bentuk yang dalam delta UI atau delta UI dot dan UI double dot, ya, delta UI. Jadi keluarnya adalah begini. Jadi ini kita lepas kurungnya, kemudian kita kumpulkan lagi suku-sukunya. Yang mengandung delta UI ternyata ini, yang mengandung UI dot adalah ini, dan mengandung UI double dot adalah ini, ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan atau menyatakan delta UI sebagai pembagian antara delta F dengan K. Jadi ini sekilas, ya, sekilas ini adalah persamaan lanjutan, ya, pada masalah statik, yaitu F dibagi dengan K. Ya. U itu adalah sama dengan F dibagi dengan K. Itu kalau di masalah statik, ya. Nah, ini mirip seperti itu bentuknya, ya. Tapi delta F-nya adalah pakai strip di atasnya. K-nya juga pakai strip di atasnya. Ya. Nah, apa itu strip? Strip itu sebenarnya berasal dari sini, ya. Delta F sekarang bukan delta FI, tapi delta FI ditambah dengan nih komponen yang ini, ya, komponen ini. Ini dipindahin ke kanan, jadi plus 2MUI. Ini dipindahin ke kanan, jadi plus semua 4MU delta T kali 2C kali UI dot. Ya. Nah, jadi itu adalah dua suku ini dipindah ke kanan, itu menjadi delta F dot. Nah, sedangkan K-nya nanti adalah sama dengan ini, ya, yang sebelah dalam kurung sini. Ya. Yaitu ini. Oke. Ya. Jadi itu adalah delta UI. Ya. Jadi delta UI, apa itu delta UI? Delta UI adalah simpangan. Perbandingan selisih simpangan antara
simpangan di akhir selang dengan di awal selang. Jadi sekarang kita sudah dapat ya bahwa simpangan di akhir selang ya itu adalah simpangan di awal ditambah delta UI. Ya. Nah, delta UI-nya kita sudah tahu ini jawabannya berapa. Ya. Nah, kemudian langkah yang panjang-panjang tadi dengan segala penjelasan itu kita bisa ringkas dalam beberapa langkah di metode percepatan tetap ini. Ya, saja yang pertama adalah kita bisa menghitung ini delta Fi yang pakai strip. Ya, jadi kalau ini 0, kalau di I-nya sama dengan 0 di keadaan awal langsung kita bisa tahu karena keadaan awal itu akan mendefinisikan U0 dot ya dan U0 double dot. Ya. Kemudian kita bisa hitung KI yang pakai strip, ya, karena KI-nya kita bisa tahu. Kemudian kita bisa hitung delta UI. Ya. Lalu tentu saja kita hitung simpangan di akhir selang sebagai UI plus delta UI. Ya. Nah, lalu kita hitung lagi ya selisih delta UI dot ya sama dengan ini. Oke, dan UI plus 1 dot itu menjadi ini. Ya. Kemudian dari persamaan gerak ini kita bisa menghitung bahwa UI plus 1 double dot adalah ini. Ya. Dan Fs UI plus 1 adalah gaya pegas pada saat TI plus 1 sama dengan TI plus delta T. Ya. Yang tadi diasumsikan konstan sepanjang selang. Nah, kalau sudah diketahui UI plus 1, UI plus 1 dot, UI plus 1 double dot, maka perhitungan kita ulangi lagi untuk TI plus 2. Ya, kita pindah ke selang berikutnya. Demikian seterusnya sampai ke titik yang kita mau. Ya, kalau titik yang kita mau tadi misalnya T sama dengan 50 detik dan delta T-nya sama dengan 1, ya sudah. T sama dengan 0 kita hitung pada saat T sama dengan 0, kemudian T sama dengan 1 detik, pada saat T sama dengan 2 detik, dan seterusnya sampai T sama dengan 50 detik. Oke. Ya, jadi sampai ke nilai T yang diminta. Jadi itu adalah cara untuk menghitung respons struktur. Ya. Yang dalam hal ini bentuknya adalah simpangan. Ya, respons struktur atau simpangan dari suatu single degree of freedom kalau dia terkena beban dinamis ya, dengan metode percepatan tetap. Nah, sekarang bagaimana dengan metode percepatan yang linier ya, yang tidak lagi tetap? Dia tidak lagi tetap tapi sekarang menjadi linier. Oke. Nah, kalau linier itu seperti apa? Linier anggapannya adalah seperti pada gambar 11.4. Ya, gambar 11.4 ini menyatakan bahwa dalam selang delta T percepatannya adalah tidak rata-rata tetapi dia berubah secara linier. Ya. Dia berlaku kalau aslinya percepatannya itu mungkin fungsinya tidak linier ya. Fungsinya bisa parabolik seperti di gambar ini. Ya. Bisa juga hiperbolik. Ya, ini. Nah, tetapi pada selang delta T ya, percepatannya dianggap linier. Jadi yang dianggap berlaku yang biru ini, bukan yang hitam. Yang hitam adalah yang sebenarnya, yang biru adalah pendekatan yang kita lakukan. Tentu saja dari sini saja kita bisa kelihatan bahwa kalau delta T itu kecil, ya, maka yang biru ini akan mendekati yang hitam. Asal delta T-nya kecil ya. Jadi kalau delta kecilnya ini kita kecil ya, kita perkecil, maka biru ini akan dekat dengan hitam. Ya. Oke.
Nah, itu yang kita asumsikan. Jadi, percepatan dimanapun di sama ini, UT itu adalah linier. Ya, adalah linier. Bandingkan dengan tidak lagi konstan seperti metode sebelumnya. Oke, kalau dia linier berarti berlaku yang ini ya. U double dot T sama dengan UI double dot ditambah dengan delta UI, ini delta UI, dibagi dengan delta T dikalikan dengan T min TI. Oke. Ya, 11-14. Ini adalah anggapan kalau percepatannya linear. Dan tentu saja seperti sebelumnya, kalau ini diintegralkan, persamaan 11-14 itu kalau diintegralkan, dia akan menjadi kecepatan. Ya. Seperti tadi, kita integralkan, dia menjadi kecepatan. Nah, ini adalah hasil integrasinya. Ya, kalau percepatannya tidak lagi konstan, tetapi linear. Oke. U dot T. Dan tentu saja ini bisa kita integralkan sekali lagi. Ya, untuk mendapatkan simpangan, mendapatkan lanjutan. Ya. UT ini adalah ini. Ya, ini diintegral sekali lagi. Keluarnya adalah ini. Dan tentu saja ini kalau U dot T ini, kalau UI dot ini kita sebelumnya. Tentu saja persamaan ini, dengan persamaan ini kita bisa menghitung berapa besarnya kecepatan di akhir selang. Di akhir selang. Dan kecepatan di akhir selang itu kalau kita kurangkan dengan kecepatan di awal selang, dengan kata lain UI dotnya itu kita pindahkan ke kiri, kita akan dapatkan delta UI dot. Yang menjadi lebih sederhana persamaannya, yaitu persamaan 11-14. Hal yang sama kita bisa dapatkan ya untuk simpangan. Jadi dengan persamaan ini kita bisa dapatkan persimpangan di akhir selang. Dan simpangan di akhir selang itu kalau kita kurangi dengan simpangan di awal selang, kita akan dapatkan delta UI ya, yang keluarnya adalah seperti ini. Ya. Nah, lalu saya ingatkan saja bahwa kenapa kita repot-repot menghitung delta UI, delta U, dan sebagainya. Karena persamaan geraknya tadi dalam delta, ya. Nah, tadi yang 11-4, sama 11-4. Tadi sudah kita ulangi, hanya saya sekedar menggarisbawahi. Oke, ya. Nah, tentu saja persamaan 11-15 ini dapat diubah. Kalau di sini delta UI yang sama dengan sekian, di dalamnya ada delta UI double dot. Dan tentu saja ini juga bisa kita ubah persamaan 11-15 ini menjadi delta UI double dotnya kita pindahkan, kita usahakan untuk pindah ke kiri, dan delta UI ini kita usahakan untuk pindah ke kanan. Jadi persamaan yang sama sebenarnya dengan persamaan 11-15 ini, tapi akan menghasilkan delta UI double dot. Ya. Oke. Dan hal yang sama bisa kita masukkan. Kalau ini kita sudah mendapatkan delta UI ini, kita bisa masukkan lagi ke 14. Ya, ke 11-14 untuk mendapatkan delta UI dot. Ya. Oke. Jadi kita sekarang sudah siap. Kita punya 3 persamaan. Delta UI double dot, delta UI dot. Ya. Tapi tentu saja yang delta UI saja itu tidak lagi bisa kita pakai, karena sudah kita pakai sebenarnya secara implisit untuk menemukan delta UI double dot dan delta UI dot, ya, dengan memasukkan persamaan 11-15 ke
dengan menggunakan persamaan 11-15 untuk menyatakan delta UI double dot, ya. Dan nanti UI dot berarti kita sudah tidak bisa lagi menggunakan persamaan 11-15 ini ke dalam persamaan gerak. Persamaan geraknya akan kembali menggunakan delta UI. Oke ya, karena kita sudah tahu dua itu UI dot dan delta UI dot dan delta UI double dot, maka dua ini bisa kita masukkan ke persamaan gerak dan akan menghasilkan seperti ini, ya. M ini tambah dengan C tambah dengan KI delta UI dan sebagainya itu, ya. Atau ini juga bisa kita ubah menjadi bentuknya menjadi delta UI, ya, jadi bentuk seperti ini. Nah, jadi yang dua suku ini kita pindahkan ke sebelah kanan, ya. Lalu kita berakhir dengan delta UI. Ini sebenarnya delta UI-nya harus diatur-atur ulang lagi, ya, seperti tadi di ya, di metode percepatan tetap. Nah, tetapi metode persamaan linear, metode percepatan linear ini, ya, juga berakhir di ini persamaan atau delta UI yang persamaannya mirip-mirip dengan simpangan pada masalah statik, yaitu delta F dibagi dengan K. Ya, meskipun delta F-nya pakai topi atau pakai strip di atasnya dan K-nya juga pakai strip di atas. Ya, sehingga delta F yang ada stripnya itu adalah ini. Ya. Dan K yang ada stripnya adalah yang seperti ini. Oke ya. Nah, sehingga kita dapatkan sekarang delta UI. Ya. Nah, untuk delta UI dot itu kita pakai yang ini. Tapi kalau untuk delta UI double dot kita gunakan dari persamaan gerak. Ya, persamaan gerak. Kurangi. Kita perkurangkan dari persamaan gerak. Jadi keluarlah 11.19. Oke ya, kita 10 menit lagi akan terputus lagi untuk kedua kalinya ya. Kita akan masuk ke sesi 3. Oke, kita masih punya 10 menit untuk menyelesaikan sesi ini. Oke, nah jadi U double dot, UI plus 1 double dot kita dapatkan dari persamaan gerak. Ya, ini. 11-19. Nah, ada beberapa dasar yang kita gunakan di metode percepatan linear ini. Yang pertama, bahwa percepatan, sudah kita sebut tadi, bahwa percepatan itu dianggap berubah secara linear selama selang waktu delta T. Ya. Kemudian, redaman dan kekakuan itu berubah. Ya, berubah-ubah, tetapi dalam delta T itu dianggap sama. Ya, yaitu waktu delta T itu redamannya adalah CI, sedangkan kekakuannya adalah KI. Baik CI maupun KI dianggap tetap dalam selang waktu itu. Ya, dalam selang waktu delta T. Tentu saja tadi kalau delta T-nya kecil, kita akan punya banyak harga CI dan KI ya selama waktu yang kita amati. Ya, kita akan punya CI dan KI dan kemudian anggapan CI dan KI adalah tetap di suatu selang menjadi sangat valid ya, sangat benar ya, karena delta T-nya kecil. Oke, ini. Jadi selain tadi tentang percepatan, redaman, dan kekakuan dalam suatu selang, juga yang sangat penting di situ ya adalah berapa besarnya delta T. Ya,
berapa besarnya delta T yang cukup kecil sehingga tadi percepatan linear bisa masih berlaku, redaman yang konstan masih berlaku, kekakuan yang konstan juga masih berlaku. Ya, berapa besarnya delta T? Nah, delta T itu kita yang menentukan. Kita menentukan mau berapa. Jadi seperti tadi, hitung respons struktur dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 50. Kita tentukan, oh kalau gitu kita ambil delta T sama dengan 1. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Boleh nggak delta T-nya sama dengan 10? Boleh. Kita yang tentukan. Kita bilang sekarang delta T-nya sama dengan 10. Jadi yang kita hitung hanya T sama dengan 0, T sama dengan 10, T sama dengan 20, dan seterusnya sampai 50. Boleh. Ya. Dan harga-harga yang lain. Nah, tetapi tentu saja yang lebih akurat adalah T yang kecil. Semakin kecil T, semakin akurat ya. Ya. Nah, tapi kan tentu saja akurasi yang kita dapatkan dengan T yang kecil ini harus kita bayar. Bayarnya dengan apa? Dengan banyak menghitung. Makin besar T-nya, makin besar, makin banyak hitungannya. Jadi akurasi kita peroleh dengan bayarannya itu adalah banyak menghitung. Banyak menghitung, akurasinya makin tinggi. Oke, jadi kita harus menemukan suatu kompromi, ya, di mana delta T-nya itu tidak cukup kecil, tapi juga tidak terlalu besar. Karena kalau delta T-nya kecil, hitung-hitungnya banyak. Kalau delta T-nya besar, itu akuratnya turun, akurasinya turun. Nah, jadi harus dicari kompromi. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, bagaimana milih delta T? Delta T itu kita pilih dengan melihat periode alami struktur. Itu pertimbangan pertama. Periode alami struktur, ini adalah periode alami dari struktur yang linier. Ya. Kalau linier kan kita bisa dapat tuh omega. Dari omega kita bisa dapat T, ya, T besar di sini. Periode alami struktur, itu kalau linier. Ya. Nah, harga delta T yang tidak linier itu berapa besarnya, kita bisa mendapatkan pertimbangannya dari struktur yang linier. Ya. Kemudian pertimbangan kedua adalah bagaimana bebannya. Seberapa berubah-ubah dia terhadap T. Kalau bebannya itu sangat berubah terhadap T, ya, maka deltanya mau tidak mau delta T-nya harus kecil. Jadi misalnya kita berhadapan dengan gempa yang sebenarnya. Gempa yang sebenarnya itu, kalau kita lihat gambarnya, gambar gambar percepatan tanahnya, itu sangat berubah, ya. Sangat berubah dari T sama dengan 1 dengan T sama dengan 1,01 itu sudah sangat berubah percepatan. Jadi dia bentuknya seperti duri, ya, boleh dibilang seperti duri. Nah, jadi menghadapi seperti itu, mau tidak mau, delta T-nya harus kecil. Ya, delta T-nya harus kecil. Mungkin saya bisa tunjukkan dulu sebentar, ya. Oke, saya harus menggunakan Excel, ya. Jadi saya stop sharing. Ada 3 menit di sini, ya, sebelum kita putus. Ada 3 menit. Jadi saya ingin menunjukkan dulu 3 menit ini untuk kita melihat gempa El Centro. Kita stop share
Kemudian saya share yang analisis yang Excel ya. Ya, nah kalian juga bisa mendapatkan ini di internet ada, ya, di internet ada data digital dari gempa epicentrum. Ya, nah ini ada 1.500 data. Ya, nah ini adalah datanya. Jadi pada saat gempa epicentrum, ketika T sama dengan 0, percepatan tanahnya adalah 0,0063 dikalikan dengan G, dikalikan dengan kecepatan gravitasi. Oke. Nah, pada saat time step berikutnya, pada saat langkah waktu berikutnya, yaitu pada saat T sama dengan 0,02 detik berikutnya, itu percepatannya menjadi 0,00364, ya, kira-kira separuh dari yang pertama. Kemudian di 0,04 dia menjadi percepatannya adalah 0,00099 kali G, ya, kalikan dengan G, seluruhnya dikalikan dengan G, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, ini data ini bisa diambil dari internet. Ini dihitung sampai data ke 1.500-an, seingat saya. Ya, sampai 1.560, di mana detiknya adalah ke 31 detik. Ya, jadi data epicentrum itu adalah dari 0 sampai 31 detik dengan langkah waktu dengan time step 0,02. Kalau lihat di sini semuanya dengan penambahan waktu 0,02. Ya. Dan kalau ini diplot, kalau angka-angka ini diplot, kita akan dapatkan plot yang di sebelah kanan ini. Ya. Ini adalah plot percepatan tanah pada saat gempa epicentrum. Saya kira bentuk seperti ini